Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah sebulan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Alhamdulillah wis tekan gone. Walaupun akeh-akeh takon, banyak pertanyaan, setiap orang lewat kita hentikan, kita tanya, mencari lokasi makam di Pringsurat, akhirnya ketemu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Soropadan merupakan nama pedesaan yang berada di wilayah Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Desa tersebut ternyata menyimpan misteri di puncak perbukitan. Misteri yang harus diketahui, untuk diungkap supaya dipelajari. Untuk diungkap, supaya selalu dikenang. Bukan harta benda, melainkan lebih berharga dari harta benda. Hanya berupa komplek pemakaman kasepuhan, yang semasa hidupnya, beliau mengabdikan diri untuk pepundennya. Demi ikut membela dan mengusir penjajahan Belanda kala itu. Siapakah beliau sebenarnya, dan apa hubungan beliau dengan keterkaitan pengusiran penjajah Belanda dari bumi Nusantara? Mari kita pelajari bersama dan mari kita teliti dan memaknai secara kebersamaan. Saya akan mengadakan penelitian kecil, yang kemudian saya tulis lewat media internet. Penelitian yang akan saya lakukan lewat tipologi jirat dan nisan makam tokoh, kemudian nama gelar yang disandangnya. Beliau sering disebut dengan Kisoro Menggolo, merupakan sebuah gelar yang dianugerahkan oleh pepundennya. Beliau mendapatkan anugerah, berupa jabatan dalam sistem pemerintahan. Jabatan tersebut adalah penatus. Kira-kira penatus itu apa? Kutipan bersumber dari Dinas Kebudayaan atau Kunda Kebudayaan Pemda DIY dalam karya tulisnya berjudul Sejarah Kerajaan Mataram di Kertop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Salam hormat bagi kita semua, salam hormat untuk alam semesta. Tambahan kalimat ya. Tambahan kalimat keren. Untuk hari ini atau siang hari ini kita berada di salah satu perbukitan. Tepatnya kita berada di puncaknya, puncak bukit di salah satu desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat. Nah, di atas perbukitan ini ada komplek pemakaman sepuh era Pakubuwono tahun 1800-an. Nah, saya belum mengerti tentang bagaimana kondisi makam, pahatan nisan seperti apa. Yang jelas saya di sini tidak sendirian. Saya di sini bersama Pak Nanang, bersama Mas Eka, gebuk. Urung sarang gebuk bersama Bu Wahyuni. Nah, di atas sana atau di dhuwur kono kae, sik tak pasne sik. Nah, di atas sana itu bangunan-bangunan cungkup, bisa dibilang bangunan lama. Bangunan lama. Nah, apakah makamnya itu juga termasuk makam-makam lama? Nah, kita eksplor. Nih, Pasarean Soroloyo Sepujut. Nah, kita ada di sini. Tepatnya di bawah pohon apa iki, Bu? Ini pohon apa iki? Rindang. Yes, pohon rindang, ora ngerti jenenge kok. Iki godhongnya kayak piye? Godhongnya kok piye, Bu? Iya, godhongnya kayak piye? Dul. Godhongnya kayak piye? Demikian militasi penduduk ibu kota Mataram pada zaman Sultan Agung berkuasa. Beliau menyadari bahwa tugas kemiliteran membuat Mataram menjadi negara baru yang sangat penting. Oleh karena itu, meneruskan tradisi zaman silam yaitu sejak zaman Majapahit. Kita mulai dari sini. Kalau ini ada berapa teras ya, Bu ya, berarti ya? Sama parkiran 1 teras 2 3.
Dua teras. Oh, 3 teras, ada 3 teras. Nah, kalau teras yang pertama ini, yang dari bawah, ini kayaknya komplek makam baru. Komplek makam baru, tapi beliau, nama-nama beliau masih menggunakan nama-nama darah biru atau nama-nama kerabat keraton. Tidak tahu kalau yang di dalam sini. Assalamualaikum, Mbak. Niki putune teka dugi maksudipun. Assalamualaikum. Derek tawasul ya, Mbah. Kula kirim doa Fatihah. Oh. Nyai Diporejo. Sedo Sabtu. Apa itu? Juni 1962. Kalau yang itu makam Simbah Kiai Diporejo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi ingkang damel kijing, ingkang mahat nisan, ingkang damel cungkup, ingkang damel jiratipun dipun lebetaken wonten swarginipun Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oh. Yuk kita lanjut jalan dari sini. Kita memutari komplek makam dari teras yang pertama. Terus kita menuju ke teras yang kedua dengan menaiki sedikit anak tangga. Nah, ini teras yang kedua. Teras yang kedua ini pahatan-pahatan nisannya sudah diganti dengan cungkup, dengan jirat-jirat yang baru. Coba kita ke sini, Sebenarnya ini makam bisa dibilang makam tokoh-tokoh penting pada masanya. Ini sudah masuk zaman-zaman kolonial ini. Sudah masuk zaman kolonial. Nanti kita ziarah di pusatnya. Ini jiratnya sudah dibangun menggunakan bata merah. Ini bata merah. Kalau ini nisannya nisan sepuh ini. Nah, ini mulai 1800-an ini. 1800-an. Oh, itu. Nah, ini. Dengan penataan atau konsep makam seperti ini, tidak mungkin kalau beliau itu tidak kerabat keraton. Yang jelas ini tetap beliau kerabat keraton ini. Wah, cuma sudah diganti semua jirat-jiratnya. Jirat-jiratnya sudah diganti semua. Tidak mungkin jika beliau itu tidak punya keturunan atau punya leluhur dari Trah Kraton. Ini namanya Raden Hadi Abdul Rahman. Wafat tahun berapa ini? Wafat tanggal 11 bulan 7 43. Ini masa kependudukan Jepang beliau wafat ini. Berarti bisa dikatakan beliau itu lahir tahun 1850-an. Mungkin masa-masa pasca perang Diponegoro. Ini tokoh-tokoh penting ini.
Tapi di sini ada yang menarik satu. Ini ada makam 1800-an pahatan Langgam Tembayat ini. Pakubuwono Langgam Tembayat. Masih asli ini. Ini masih asli. Ini masih asli. Nah, wis sekedap ya Mbah. Mangke tak paringi hadiah Fatihah sedanten mawon. Oh. Ki Soro Menggolo Penatus 1 Soro Padan. Ini makam beliau. Nah, ini makam beliau. Semua penduduk dikenakan wajib militer, sudah tentu bagi mereka yang memenuhi syarat. Tiap-tiap desa setidaknya memiliki 100 prajurit yang tangguh. Dan kepala desa atau lurah, harus merangkap menjadi komandan atau seksi di kemiliteran. Karena itu, kepala desa yang memegang jabatan tersebut mendapatkan gelar jabatan sebagai penatus. Yang artinya, pemimpin dari 100 prajurit. Bisa diartikan jika wilayah tersebut meluas setingkat kecamatan berarti, harus memiliki 1000 prajurit yang tangguh. Dan camat harus merangkap menjadi komandan batalion dari 1000 prajurit tersebut. Karena itu, jabatan camat, ketika mendapatkan mandat atau tugas tambahan dari pepundenya disebut dengan panewu. Pasukan khusus bertugas mengawal keamanan keraton, disebut dengan pasukan wiraraja atau pasukan pengawal raja. Dalam pasukan wiraraja tersebut, terdapat barisan pasukan yang disebut Singosari atau pasukan kawal kaputren. Sedangkan tentara keamanan yang pertama adalah pasukan Wirasinga, yaitu pasukan-pasukan siap tempur yang bertugas untuk melawan musuh yang menyerbu dan menyerang musuh di luar kerajaan atau negara. Pasukan Wirasinga ini dibantu oleh pasukan-pasukan cadangan yang disebut dengan pasukan Wiratani, yaitu pasukan yang berasal dari penduduk desa yang dipimpin oleh penatus dan panewu. Pasukan Wiratani, kesehariannya bertugas sebagai petani. Tetapi, ketika kerajaan mendapatkan kecaman atau ancaman dari pihak musuh, pasukan Wiratani harus bisa dikerahkan untuk memanggul senjata dan berperang di medan pertempuran sebagai prajurit perang. Pendek kata, pada zaman itu tiap kepala pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah-daerah setingkat provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan sampai kelurahan, wajib memiliki kualitas kemampuan sebagai panglima perang, yang memiliki ilmu strategi pertempuran. Siapa sebenarnya Ki Soro Menggolo? Kita akan mengambil makna dari kalimat Ki Soro Menggolo. Sebutan Ki adalah salah satu tokoh yang dituakan di salah satu wilayah. Soro Menggolo merupakan penggabungan dua kalimat yang memiliki arti yang berbeda. Soro dalam bahasa Jawa merupakan kalimat yang memiliki sifat tidak menyenangkan yang artinya menyedihkan. Karena, Soro dalam bahasa Jawa yang artinya sengsara atau sedih. Sedangkan Menggolo, memiliki arti sebagai seorang pemimpin prajurit perang. Ketika diartikan kalimat dari ketiganya, Ki Soro Menggolo memiliki arti, orang yang dituakan, yang memiliki karakter bersedih dan beliau merupakan tokoh pemimpin prajurit. Nah, kalimat Soro ini, atau kalimat yang berarti sedih ini, bukan karakter yang melekat pada dirinya. Melainkan, karakter yang ketika beliau maju perang bersama dengan para prajuritnya, akan menimbulkan kesedihan dan kesusahan bagi para musuh-musuhnya. Langgam nisan atau bangunan jirat makam Ki Soro Menggolo berbahan kayu secara menyeluruh. Bangunan jirat dan nisan makam tersebut, sudah populer di abad ke-19-an. Kisaran tahun 1800-an ke atas. Bisa saja 1810, 1820 atau 1830-an. Jika pada masa itu, kita mengingat perjuangan Pangeran Diponegoro, saat melawan penjajah Belanda di Tegalrejo Magelang. Yang terkenal dengan Perang Jawa atau The Java Orlog yang berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai tahun 1830. Dengan pernyataan demikian, kira-kira apa yang Anda pikirkan tentang sepak terjang, dan siapa Ki Soro Menggolo sesungguhnya? Apakah dengan pernyataan dari beberapa sumber yang saya sebutkan, benarkah Ki Soro Menggolo ikut aktif berperang di Tegalrejo bersama Pangeran Diponegoro? Mungkin ini makam istrinya.
Mangke Mbah kula hadiah Fatihah nggih sekedap nggih. Sing jelas kula ampun nyuwun izin teng andhap wau. Pakai jirat tumpang. Pakai jirat tumpang. Nah, ini kalau ini masih asli, kayu-kayunya ini masih asli nih. Ini kayaknya yang lebih sepuh. Ini maksudnya ini keluarga yang disepuhkan karena makamnya berada di ujung paling selatan dan paling tinggi. Kita cari tahu. Oh, ini Ki Honggo Potro. Ki Honggo Potro. Biasanya makam-makam dengan jirat seperti ini sudah populer di era abad 19 atau 1800-an. Ini kalau saya mengartikan makam-makam seperti ini sebenarnya banyak sekali ditemukan di Kabupaten Semarang. Contohnya di makam di Ungaran saja ya. Di Ungaran itu ada makam Mbah Wali Syekh Dakir atau Ki Ageng Tanjung. Terus ada lagi yang terkenal dengan makam Gunung Cantung atau Bukit Cantung di Kota Semarang. Itu di tengah-tengah perkotaan itu. Di tengah-tengah perkotaan, siap. Di tengah-tengah perkotaan, jiratnya pun sama. Menggunakan nisan-nisan dan jirat-jirat dari bahan baku kayu. Tapi ini kayunya kayu sudah lama. Dan yang agak lebih menarik ini, nisannya itu mirip seperti nisan Mataram Islam, tapi ini guratan seperti baru sih. Tapi jika melihat dari bata-bata kunonya ini, bata ini loh, ini bata-bata masa kolonialan ini. Bangunannya, oh kalau ini bangunan baru. Bangunan baru ini. Ini makam-makam sepuh tapi sudah masuk kolonial. Ya, Pakubuwono. Masa-masa gencar-gencare Pangeran Diponegoro terkenali dengan erane Pangeran Diponegoro. Sing niki Pak, gini kita sing blok niki sing paling sepuh. Sebenarnya cuma jabatannya yang membedakan. Jika masanya itu sama antara langgam Tembaya dengan langgam ini, langgam kalau saya menyebutnya makam tumpang ini sebenarnya sama, Pakubuwono, erane sama. Cuma beliau yang memang punya jabatan terpenting, deretan yang paling selatan ini. Berarti nganu ya, ketika jabatan pemerintahan ya. Iya. Apa beliau mengemban penitih. Nggih, penatus. Penatus nggih, penatus. Penatus. Mungkin RT RW. Nek kalau saya desa mungkin. Nah, kalau saya malah cenderungnya ke kepala desa ya. Kayak apa ya, Pak? Bayan. Bayan bukan bayan. Penatih. Ciri khas langgam Tembaya era 1000. Nah, dan makam ini pun sudah populer di abad 19 ini, Pak. Makam ini sudah populer di abad 19-an. Yang mana? Ini. Sudah populer. Don kuki makam dulu biar ngomong ini ki. Berarti kan 1000. Dan ini ketebalannya sampai 9 nganu loh, Pak. 9 cm loh ini ketebalan ini. Ketebalan jirat ini toh. Jirat makam dulu teorimu buat jirat makam demikian ciri khas Tuban ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Cuma memang populer antara Tuban sama sini itu memang sudah populer. Berarti antara ini makam apa tumpang? Makam tumpang kalau saya menyebutnya, karena ini susun tumpang. Yang dengan langgam Tembayat itu satu era, cuma beda masa kepemimpinan. Maksudnya beda kepemimpinan atau beda apa ya? Beda jabatan. Beda jabatan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimin wal muslimat. Assalamualaikum Simbah Ki Honggo Potro. Assalamualaikum ya ahlul kubur Simbah Nyi Honggo Potro. Tuwin kerabatipun, tuwin sanak kadangipun lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma anzili rahmata wal maghfirata ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana arinal haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kula nyuwun donga dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi Gusti Allah maringi ringan napa sing dados bebanipun panjenengan wonten alam barzah, paringi padang kubure, paringi jembar kubure, paringi padang merginipun. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digantos nih woy Pak, digantos. Cuma sini itu kebanyakan malah nganu Pak, dari Hamengkubuwononan. Kita kemana Bu? Kita kemana ini? Sudah ada warning. Oh oke. Kalah Pak.